Apa taruhannya? Sayang, kalau kamu kalah, kamu jadi milikku selama 3 hari. Baik, kalau kamu kalah, aku ambil nyawamu. Kamu punya nyali. Bagikan kartunya. Tangan surgawi, full flus. Apa-apaan? Kamu curangi kartunya? Ada bukti? Kita sepakat ini taruhan nyawa. Mau dibantu, atau kamu lakukan sendiri? Dasar bocah nakal. Kamu pikir bisa ambil nyawaku? Teman-teman, ikat dia. Setelah aku selesai dengannya, kalian bisa bergiliran. Hahaha. Ah, kamu tahu siapa aku? Aku tidak tahu kamu adalah Nyonya Bos. Aku buta. Maaf. Tolong ampuni aku. Jangan bunuh aku. Nyawamu yang menyedihkan tidak berarti bagiku. Katakan, siapa dia? Dia adalah Victor. Orang besar di kota Teluk. Jadi, kamu sekarang pakai nama Victor. Siapa kamu sebenarnya? Victor. 10 tahun. Aku datang untukmu. Nona Woods, ini undangan untuk turnamen Ubin Nasional, dan Victor akan hadir. Untuk acara seperti ini, lebih seru untuk menerobosnya. Industri klub Ubin di kota Teluk campur aduk. Kamu tidak akan membiarkan kami ikut. Lalu bagaimana kami menjagamu tetap aman? Carikan aku seorang pelindung. Angin Timur. Kamu seharusnya tidak memainkan angin timur. Pelayan brengsek. Dan kamu pikir kamu bisa mengajari Ethan cara bermain? Chloe, jangan terlalu agresif. Jika aku tidak memainkan angin timur, aku bisa saja menang di Kong. Saudaraku tersayang, lama tidak bertemu. Markus? Markus, kamu membawa sekelompok anggota keluarga dan pemegang saham ke klub Ubin kecilku. Apa yang kamu mau? Tanda tangani. Aku akan mengambil alih klub Ubin ini. Atas dasar apa? Kalau soal urusan keluarga. Sejak kapan kamu, orang luar, punya suara? Markus? Para paman, klub Ubin ini ditinggalkan oleh ayahku sebagai satu-satunya warisan untuk adikku dan aku. Aku yakin bisa menjaganya tetap berjalan. Ethan, ayahmu adalah bajingan lahir dari seorang selir. Apa hakmu ikut campur dalam urusan bisnis keluarga? Pak Tua, siapa yang kau panggil bajingan? Chloe, jangan kurang ajar pada orang yang lebih tua. Markus, para paman. Begitu aku mengikuti turnamen Ubin Nasional dan mendapat peringkat bagus, pasti aku akan menarik investor. Aku yakin bisa mengembalikan kejayaan klub Ubin ini. Baiklah, keluarga kami adalah garis keturunan Master Ubin. Semua perselisihan harus diselesaikan di meja Ubin. Main satu pertandingan melawanku. Jika kamu menang, masalah ini dianggap selesai. Jika kamu kalah, tidak hanya aku mendapat hak atas klub Ubin ini, tapi kamu juga harus menyerahkan tempatmu di turnamen. Bagaimana? Berani bertaruh? Ayo lakukan. Siapa takut? Ethan, kita tidak boleh biarkan mereka meremehkan kita. Aku percaya padamu. Baik, aku terima taruhannya. Hahaha. Di antara generasi muda keluarga Y, Markus adalah jenius pengatur Ubin nomor 1. Berjudi melawannya, hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Jenius pengatur Ubin, itu saja. Angin Timur. Kong. Markus adalah jenius keluarga Y. Siapa sangka Ethan juga seterampil ini? Ethan, kamu hampir kalah. Jika aku tidak salah, Ubin yang kamu pegang sekarang adalah 9 karakter, kan? Ethan, kamu kalah, dan telak. Kita kalah. Markus, siapa bilang aku mengambil 9 karakter?
Self-drawn 4 angin besar, menang dengan Kong, 18 Arhat, 178 poin. Tepat 1 poin lebih tinggi darimu, Markus. Tidak mungkin. Kamu mencurangi Ubin. Markus, apa kamu tahu aturannya? Di mana buktinya? Dia memantulkan sinar matahari dan membuatku berkedip. Ethan menukar Ubin saat aku berkedip. Selama itu, tanganku diletakkan di atas meja seperti ini, dengan semua mata yang mengawasi. Ada yang melihatku menukar Ubin? Tidak bisa menerima kekalahan? Kamu. Jadi, semua pecundang dari keluarga Y ada di sini. Victor, apa yang kamu lakukan di sini? Aku di sini untuk menunjukkan trik sulap. 3, 2, 1 door. Bawahan Victor memenangkan 100 juta rupiah dari klub Ubin kita. Kami dipaksa tutup. Apa? Apa? Victor, berani-beraninya kau menggerebek sarang keluarga kami? Sempurna. Aku di sini. Aku akan menjatuhkan kalian semua sekaligus. Tidak perlu menggerebek setiap sarang Y satu persatu. Jatuhkan kami semua? Jah, Victor, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Keluargamu bisa mengirim siapapun untuk berjudi denganku. 500.000 rupiah per poin, dan jika salah satu dari kalian bisa mengalahkanku, aku akan mengembalikan semua uang yang ku menangkan dari sarang keluargamu dan berjanji tidak akan mengganggu keluargamu lagi. Tapi jika aku memenangkan semua uang di sarang ini, maka semua sarang keluargamu harus dijual kepadaku seharga 5 juta rupiah. Bagaimana kau ingin bermain? Sederhana. 1 set ubin terbuka. 2 detik untuk menghafal, lalu dibalik. Kedua belah pihak mengambil ubin. Siapapun yang membentuk tangan menang, dengan poin lebih tinggi, dialah pemenangnya. Jika ubin yang diambil tidak bisa membentuk tangan menang, langsung kalah. Keluarga yang menerima. Semangat yang bagus. Tapi apakah tempat Riot ini punya cukup uang untuk ku menangkan? Ethan, kami hanya punya 2 juta rupiah tunai. Hanya 2 juta. Berani-beraninya kau berjudi denganku? Menyerahlah. Kau sengaja main-main dengan kami. Siapa bilang dia hanya punya 2 juta rupiah? Aku punya 10 juta rupiah di kartu ini. Saat aku menggerebek, aku hanya memenangkan uang di dalam tempat itu. Tempat ini bukan milikmu. Uang itu tidak dihitung. Ethan adalah saudaraku. Aku memberinya 10 juta rupiah. Jadi apa? Markus, Biasanya, saat aku bertengkar denganmu, itu urusan keluarga. Victor, keluarga ya tidak pernah diganggu oleh orang luar seperti ini, apalagi diinjak-injak olehmu. Mari mulai. Waktu dimulai sekarang. Waktu habis. Empat angin besar, 3 naga besar 4 pung, 51 poin. 25.500.000 rupiah. Apakah ini yang terbaik yang bisa dilakukan oleh jenius keluarga Y? Benar-benar sampah. Siapa selanjutnya? Apa? Selain Markus, apakah keluarga Master Ubin punya pemain lain yang layak? aku yang akan melakukannya. Sepertinya keluarga ini benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi. Biarkan yang tidak berguna itu maju. Apa aku tidak berguna? Kau akan tahu setelah ronde ini. Kalau begitu, mari tambah taruhan lagi. Ronde ini antara kita. Yang kalah berlutut kepada pemenang. Dan mengaku dirinya tidak berguna. Setuju. Empat angin kecil, 3 naga kecil full flash, semua pung, 21 poin. 13 yatim piatu, 4 kong 9 gerbang 87 poin, aku mengalahkanmu dengan 66 poin, 33 juta rupiah. 58 juta rupiah hanya dalam 2 ronde, dan kau tinggal punya 2 juta rupiah terakhirmu. Ada orang lain yang punya nyali? Tidak ada yang mau. Jual sarang keluarga padaku seharga 5 juta rupiah. Dan kau berlutut dan akui kau tidak berguna. Tuan fans, aku akan menghadapimu. Hahaha. Baik.
Karena kau ingin berjudi denganku, aku akan menuruti keinginanmu. Tapi kita perlu menaikkan taruhannya. Baik, apa taruhannya? Taruhanku sebelumnya masih berlaku. Jika gadis ini bisa mengalahkanku, uang yang kumenangkan dari keluarga, akan kukembalikan semuanya. Jika kau kalah, selain menjual bisnis keluarga padaku seharga 5 juta rupiah, malam ini, kau ikut denganku, dan tidur dengan semua anak buahku. Bagaimana? Masih punya nyali? Tunggu, Tuan Fans. Aku tidak punya ingatan yang baik. Bisa kita ubah aturannya? Berhenti menghafal ubin secara instan? Bisakah kita langsung merampas ubin di udara? Begitu bersemangat untuk bermain dengan anak buahku? Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Sial, Bos, aku tidak mengerti tangan ini. Bisakah kamu datang melihat? Apakah ini tangan yang menang? 4 angin besar, 3 naga besar, semua kehormatan, meraih bulan, 120 poin, kita menang. Itu tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Aku tidak percaya. Ini tidak mungkin nyata. Merampas ubin di udara, tidak mungkin kamu mendapat meraih bulan. Kamu mendapat penyelarasan 7 bintang? Kenapa aku tidak bisa mendapat meraih bulan? Omong kosong. Ron ini tidak sah. Aku ingin tanding ulang. Baik, jika kamu ingin main, aku akan menurut. Tapi naikkan taruhannya. Apa yang ingin kamu tambahkan? Jika aku menang, kamu harus mengembalikan semua uang yang kamu menangkan dari keluarga Y, dan tinggalkan 1 jarimu. Haha. Aku sudah di dunia ubin selama bertahun-tahun, menang dan kalah. Tidak ada yang pernah berani bertaruh dengan jariku. Angin timur. Kong, Haha. Dasar pemula. Kong adalah 4 ubin. 3 ubin adalah Pung. oh, begitu. 1 karakter. Kong, 3 karakter. Kong, 7 karakter. Kong, Tidak mungkin kamu seberuntung itu. 9 karakter. Kong. Menang, 4 Kong, half flush, menang dengan Kong, menangkap bulan dari dasar laut, tangan tersembunyi penuh, menang tarik diri, 105 poin. Bagaimana bisa? Kurang 1 naga hijau dari 13 yatim piatu. Sayangnya kamu tidak punya keberuntungan itu. Bagaimana bisa? Bagaimana aku kalah? Aku tidak bisa kalah. Aku mengaku kalah. Aku kalah secara adil. Hei, sebarkan beritanya. Kembalikan semua uang yang kita menangkan dari sarang keluarga Y hari ini. Setiap sen. Tidak 1 sen pun. Kirim semuanya kembali. Benarkah? 100 juta dolar baru saja masuk ke rekening. Bagus, bagus. Hahaha. Siapa sih kau? Dari awal, kau terus memanggilku gadis sepanjang waktu. Aku muak denganmu. Baik, baik. Pura-pura bodoh untuk menangkap harimau, ya? Bagus. Aku bukan siapa-siapa. Hanya seorang pelayan di klub ubin keluarga Y. Baiklah. Keluargamu punya bakat tersembunyi. Aku akan mengingatmu. Ayo. Siap, Pak. Tunggu. Bukankah kau melupakan sesuatu? Aku ingat kita punya taruhan sampingan. Ah. Kau melukai Victor. Kau akan mati. Ya. Di turnamen ubin nasional 3 hari lagi, kau akan mewakili keluarga Y, kan? apakah dia pergi atau tidak bukan urusanmu. Enyah dari sini. Hamhafi. Aku akan menunggumu di turnamen 3 hari lagi. Ayo bergerak. Pergi. Victor, urusan antara kita jauh dari selesai. Mia, aku benar-benar berhutang budi padamu hari ini. Jika bukan karena kamu, klub ubinku pasti sudah tutup untuk selamanya. Aku bekerja di sini. Aku bilang aku tidak ingin terus mencari kerja. Itu merepotkan. Mia, maukah kamu mewakili kami di turnamen ubin nasional 3 hari lagi? Tentu. Markus, apakah klub ubin kami sekarang memenuhi syarat untuk mewakili keluarga di turnamen ubin nasional? Tentu saja.
Kamu juga bagian dari keluarga. Selama itu membawa kehormatan bagi keluarga, sebagai pewaris keluarga, aku tidak akan keberatan. Ayo Mia. Ethan, ada apa? Ini pemberitahuan dari panitia turnamen Ubin Nasional. Tempat turnamen sudah ditentukan. Di klub Ubin Cakrawala. Apa? Bukankah itu tempatnya Victor? Dia juga peserta. Menggunakan tempatnya sangat tidak adil. Maksudmu Victor mungkin menggunakan wilayahnya sendiri untuk mencurangi permainan, curang di depan umum. Mengenal Victor? Itu mungkin. Meja Ubin otomatis untuk turnamen semuanya dari klub Victor. Siapa tahu dia akan merusak mesin. Klubnya menggunakan kecurangan Ubin berteknologi tinggi untuk menipu pemain. Di industri klub Ubin di Kota Teluk, itu bukan rahasia. Mia, apa rencanamu? Jika dia bermain jujur, aku akan menang dengan sportif. Tapi jika dia berani mencurangi Ubin, aku akan melawan kecurangan dengan kecurangan. Mia, aku bisa lihat kamu seorang profesional sejati. Aku tidak akan menggali masa lalumu, aku hanya ingin tahu kenapa kamu memilih klubku. Wow. Ayah keren banget, ayah bisa main sulap. Ini bukan sulap, ini teknik mencurangi Ubin. Jadi ingat, semua perjudian dicurangi, satu-satunya langkah menang adalah tidak bermain. Karena kita sepaham. Kita berdua menentang perjudian. Ethan, besok pertandingannya. Aku akan membuat keluarga Ye bangkrut. Hei, ini aku. Katakan pada panitia untuk menambahkan aturan dalam pertandingan. Haha. Nona Woods, kita bertemu lagi. Kamu benar-benar berani muncul. Bahkan pecundang sepertimu berani muncul. Kenapa tidak? Aku sudah menyelidikimu. Di Daxia, kamu memiliki catatan Ubin 0. Kemarin, kamu hanya beruntung melawanku. Jangan bersikap sok kuat. Hari ini keterampilan Ubin sungguhan. Gerakan kungfumu tidak akan berhasil. Perhatian, para pemain dan penonton. Turnamen Ubin Nasional akan segera dimulai. Setiap pemain memulai dengan 1 juta poin. Hilang semua, kamu keluar. Peringkat akhir berdasarkan poin yang tersisa, yang menentukan 3 besar. Juga, aturan baru, untuk mencegah mencurangi Ubin, panitia telah mengundang Don untuk menjadi hakim. Apa? Don? Siapa Don itu? Kenapa semua orang takut padanya? Don adalah bos dunia bawah dari Kota Teluk, ganas dan kejam. Jika ada yang berani mencurangi Ubin di depan mataku, aku akan mengambil tangannya. Sial. Kenapa panitia membawanya untuk memeriksa Ubin? Tuan fans, kamu takut? Apakah kamu berencana mencurangi Ubin? Omong kosong. Bagaimana mungkin aku bisa mencurangi Ubin? Sampai jumpa di meja. Kamu harus melewati babak awal dulu, jangan tereliminasi sebelum kamu menghadapiku. Nanti kita lihat. Ayo Mia, kamu akan menang semuanya. Jangan terlalu stres. Meskipun kamu kalah, tidak apa-apa. Nona Woods, kamu harus menang terus. Ku dengar Victor mendirikan jaringan taruhan ilegal, bertaruh pada kemenangan dan kekalahan para pemain. Paman, kamu ikut? Omong kosong. Paman, kamu sangat khawatir soal Nona Woods menang atau kalah? Mungkinkah kamu terlibat dalam taruhan ilegal? Kenapa aku harus bertaruh pada itu? Nona Woods bermain untuk keluarga Ye di turnamen ini. Jika dia menang, itu bagus untuk keluarga, kan? Paman, hati-hati langkahmu. Ayo Nona Woods. Kenapa aku duduk semeja dengan Jalang? Menyebalkan. Gadis kecil, kamu lumayan imut. Bagaimana kalau kita ngemil tengah malam bersama setelah pertandingan? Bocah nakal, kamu masih hijau, sudah berapa lama kamu main Ubin? Dan kamu berani muncul di turnamen seperti ini, kamu pikir kamu hebat ya? Dia yang Victor jebak.
Angin utara. 2 lingkaran. 6 karakter. Pum. Menang sendiri, full flash, semua pum. Kamu terlalu baik. Perempuan itu pembawa sial. Keberuntungan kita hilang. Ayolah, bos. Sesulit itukah mengakui kau tidak seberuntung itu? Mana mungkin aku mengakuinya? Angin barat. Menang. 7 pasang, tangan tersembunyi penuh. Kau pembawa sial. Angin utara. Menang, 13 yatim piatu. Aku menyerah. Apa kau mencurangi ubin? Iya. Siapa yang berani mencurangi ubin? Siapa yang kamu tuduh mencurangi ubin? Itu dia. Dia pasti mencurangi ubin. Tolong, Don. Aku butuh keadilan. Kamu menuduhku mencurangi ubin? Ada bukti? Kamu sudah menang 3 putaran berturut-turut. Dan yang ini 13 yatim piatu, loh. Aku tidak percaya. Sekeberuntungan itu? Kamu mencurangi ubin, tidak diragukan lagi. Jangan kacaukan rencanaku. Dia mencurangi ubin? Ada bukti? Buktinya pasti ada padanya. Don, tolong periksa dia dengan teliti. Dia masih sangat muda. Tidak mungkin dia seorang profesional. Don sudah memperingatkan semua orang sebelumnya, dia tidak akan berani mencurangi ubin. Setelah kamu memeriksaku, bagaimana jika kamu menemukan aku tidak mencuranginya? Hampa. Jika pemeriksaan gagal, penuduh kehilangan kedua tangannya. Tidak mungkin. Mia bisa bermain ubin. Itu saja sudah mengejutkanku. Dan dia tahu teknik mencurangi ubin. Jika kamu curangi dan tertangkap, pamitlah dengan tanganmu. Semua diam dan tonton saja. Aku percaya pada Mia. Ayo. Periksa dia. Dia melaporkanmu karena memanipulasi ubin. Agar adil, aku harus menggeledahmu. Tidak masalah. Dia masih pakai baju. Jangan maksa. Setelah aku melepas kemeja ini, aku hanya akan pakai pakaian dalam. Jika kamu masih tidak menemukan apapun, apakah kamu akan menyuruhku melepas celana di depan umum? Aku tidak peduli. Don, bukankah kamu seharusnya adil? Kalau kita mau menggeledah, lakukan dengan tuntas. Nona. Aku bukan orang yang tidak punya kelas seperti itu. Kamu. Bawa dia ke belakang dan geledah dia di tempat pribadi. Don, aku tidak masalah dengan penggeledahan seluruh tubuh, tapi aku punya satu syarat. Jika kali ini kamu tetap tidak menemukan apapun, selain memotong tangannya, aku juga ingin satu kakinya. Baik, aku janji. Bung, lepaskan saja. Akui kekalahan sekarang, dan kamu hanya kehilangan 2 tangan. Kenapa harus mengambil risiko kehilangan kaki juga? Omong kosong. Kamu pikir bisa membatalkannya? Geledah. Silakan lewat sini. Mia, tolong jangan mencurangi ubin. Jika kau lakukan, aku akan dalam masalah besar. Paman, apa maksudmu dengan masalah besar? Tidak ada. Aku takut dia akan mencurangi ubin dan mempermalukan keluarga. Don, aku sudah memeriksa secara menyeluruh, dalam dan luar, Nona Woods tidak mencurangi ubin. Bagaimana mungkin? Dia tidak mencurangi ubin? Apakah ini benar-benar hanya keberuntungan luar biasa? Keberuntungan luar biasa, omong kosong. Kalian para idiot tidak akan pernah tahu bahwa aku menggunakan teknologi untuk membantunya. Ubin kendali jarak jauh ini luar biasa. Ubin apapun yang ingin kuberikan padanya, dia mendapatkannya. Baiklah, masalahnya sudah jelas sekarang. Aku mendiskualifikasi orang ini dari pertandingan. Para pengawal, seret dia keluar dan potong tangan dan kakinya. Ini tidak mungkin. Kau bersekongkol dengannya. Don, aku mengacau. Aku kacau. Tolong. Lepaskan aku kali ini saja, oke? Nona Woods, aku tahu aku salah. Tolong ampuni aku. Aku akan berlutut. Aku bukan orang suci. Don, lakukan saja. Seret dia pergi. Cari orang lain untuk meja ini.
Pertandingan dilanjutkan. Kong. Kong. 18 arhat. Kong. Kong. Menang 3 naga besar. Menang 9 gerbang. Menang. Semua kehormatan, tangan tersembunyi penuh. Don benar-benar idiot. Masih memeriksa ubin? Aku menggunakan semua barang canggih. Semua tersembunyi di dalam meja dan ubin. Kau tidak bisa menangkap apapun. Kau tidak benar-benar berpikir itu keberuntunganmu sendiri, kan? Idiot. Kau tidak akan pernah bermimpi bahwa semua ini adalah pengaturan oleh Victor. Kami ingin kau menang. Jadi kau menang. Nia di meja 5, sebelum dia menghadapiku. Terus biarkan dia menang. Ethan, Nia gila. Ada yang aneh. Bagaimana bisa satu orang seberuntung ini? Bagus, Nia. Aku tahu aku benar tentangmu. Paman, kenapa heboh? Kau tidak bertaruh di samping, kan? Tidak. Tidak. Mana mungkin aku bertaruh di luar pertandingan? Aku pergi ke toilet. Hei, tambahkan $1 miliar lagi untukku. Semua untuk Nia menang. Paman, $1 miliar itu uang perusahaan. Jika kita ketahuan, kita hancur. Nia sedang on fire hari ini, gadis kecil itu. Dia belum kalah 1 putaran pun. Dulu dia bukan siapa-siapa. Jadi odds di taruhan sampingan sampai 10 kali lipat. Masukkan $1 miliar itu, aku akan menang $10 miliar. Jangan khawatir soal uang perusahaan. Kita akan mengembalikannya begitu menang. Lakukan saja apa yang kukatakan. Kesempatan sekali seumur hidup ini, masa bisa kulewatkan? Nia, tidak kukira kau punya kemampuan. Sampai bisa ke pertarungan final denganku. Apa? Kau takut? Jangan sombong. Aku rasa keberuntunganmu tidak akan bertahan. Bagaimana kalau kita bertaruh? Keberuntunganmu akan berakhir di meja ini. Victor, apa kau pikir aku tidak tahu ini semua jebakan untukku? Mia, ada apa dengan ekspresi itu? Seperti kau baru makan tai. Apa, ubin jelek? Satu karakter. 2 bambu. 6 karakter. Tarik diri, tunggu tunggal. Semua terminal. 4 pung tersembunyi, semua pung. 113 poin. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa Mia kalah? Lihat, sudah kubilang. Keberuntunganmu tidak bisa bertahan selamanya. Hanya 113 poin. Aku sanggup kalah. Mungkin ronde selanjutnya keberuntunganku akan berbalik. Oh, iya. Kau akan membalikkan keberuntunganmu. Tapi menjadi sial. Hahaha. Semua kehormatan menang sendiri. 18 arhat. Menang dengan Kong. 110 poin. Full flush menang sendiri, tangan tersembunyi penuh. 9 gerbang. 168 poin. 3 naga besar. Semua kehormatan. 4 pung tersembunyi. Menangkap bulan dari dasar laut, semua pung, 217 poin. 4 angin besar menang sendiri. Varian semua kehormatan, 4 Kong. Menang dengan Kong, 330 poin. Oh. Kita habis. Itulah, kita habis. Hahaha. Paman, keluar sini. Kau berani mencuri $1 miliar dari korporasi, dan berjudi di jaringan taruhan ilegal milik Victor. Aku hanya ingin mendapatkan kemenangan besar dari Victor, yang benar-benar besar. Jangan membuat alasan, kau sama seperti setiap penjudi. Kau hanya serakah. Arus kas yang tersedia di korporasi hanya $1,5 miliar.
Kehilangan 1 miliar dolar akan membuat korporasi bangkrut. Ini semua salah Mia. Kau adalah pemilik. Kau juga bertanggung jawab atas ini. Heh, Apa aku memaksamu berjudi? Kamu mengubah klub Ubin Kakek menjadi sarang judi. Berapa banyak keluarga yang hancur? Apakah sekarang sakit? Ini karma. Ini bukan salah Mia. Sentuh dia, dan aku akan lupa kita keluarga. Paman, ini terlalu besar. Aku tidak bisa memutuskan. Biarkan para sesepuh yang memutuskan. Para sesepuh akan membunuhku. Markus, selamatkan aku, tolong. 15 triliun rupiah. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Kita seharusnya tidak terlibat dalam perjudian. Ethan, apa yang terjadi? Kamu tadi di belakang panggung begitu lama. Kamu kehilangan semua poinmu dan masih berutang 300 miliar rupiah. Bagaimana kamu akan membayarnya? Aku ingin melaporkan Victor karena memanipulasi Ubin. Don, aku ingin memeriksa Ubin. Kamu pecundang. Aku pakai teknologi tinggi. Tidak ada yang bisa menangkapku saat aku memanipulasi Ubin. Dia jadi gila karena kalah. Dia berani memeriksa Ubin. Kalah pertandingan dan berutang 20 juta dolar. Aku juga akan jadi gila. Gadis kecil, kamu yakin? Aku yakin. Aku ingin memeriksa Ubin. Victor, Nona Woods ingin memeriksa Ubin. Aku harus bersikap kasar. Tidak masalah, Don. Aturan tetaplah aturan. Cari sepuasnya. Jika kau tidak menemukan apa-apa, aku akan melemparkanmu ke rumah bordil dan mengirimmu ke tanah perbatasan untuk menjadi suku cadang. Di sini, hanya aturanku yang berlaku. Gagal dalam pemeriksaan, dan kau kehilangan kedua tangan. Don, apa aku harus kehilangan tanganku? Sudah takut? Jangan berpikir karena kau muda dan cantik, aku akan memberimu keringanan. Kau salah paham. Aku ingin menaikkan taruhannya. Aku ingin mempertaruhkan nyawaku melawan nyawanya. Aku pertaruhkan nyawaku melawan nyawanya. Mia, itu terlalu gegabah. Apakah dia gila? Gadis kecil, kau tidak serius kan? Aku tidak bercanda. Jadi, kau punya nyali untuk berjudi. Dia tidak bisa menangkapku memanipulasi Ubin. Dia pasti menggertak. Tuan Fans. Baiklah. Aku terima taruhan itu. Ayo cari aku. Silakan. Bagaimana dengan itu? Cukup, aku akan membuatmu mengaku. Cari aku. Lihat baik-baik. Mari kita lihat bagaimana kau mati hari ini. Ah, sayang sekali. Sudah berakhir. Mia, kau terlalu gegabah. Mia, bagaimana bisa kau sebodoh itu? Tangkap dia. Tahan. Apa? Takut sekarang? Terlambat. Victor, aku memberimu kesempatan. Kau bertekad untuk mati. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Apakah itu manusia? Kamu pikir bisa lolos dari keadilan dengan kekerasan? Sedikit kungfu tidak akan membantu. Kamu tidak bisa menghadapi pengaruh Don. Nona Woods, apa maksudmu? Mekanisme kecurangannya ada di dalam meja. Untuk memeriksa Ubin, kita harus membongkar meja. Oh, menarik. Omong kosong. Mekanisme apa? Dia hanya takut mati. Dia bicara omong kosong. Sarang ini miliknya. Dia bisa dengan mudah mencurangi Ubin. Itu meja Ubin otomatis penuh. Normal memiliki microchip. Itu tidak membuktikan apapun. Saya produsen meja Ubin. Tidak ada microchip seperti itu di mesin. Victor, apa yang ingin kamu katakan sekarang? Omong kosong. Ini mesin impor. Kamu belum pernah melihatnya, jadi jangan bicara omong kosong. Apa yang kamu pikir sedang kamu lakukan?
Remote ini mengontrol meja ubin otomatis. Omong kosong. Itu remote sepeda motor saya. Kami menemukan remote padanya. Jika kita bicara tentang kecurangan ubin, maka dialah yang melakukan kecurangan. Apa hubungannya dengan saya? Victor, ini sarangmu. Saya juga sudah memeriksa orang ini. Dia bawahannya. Apa kau bilang kau tidak ada hubungan dengan ini? Kau bocah nakal. Kau benar-benar melakukan kecurangan ubin. Don, tidak perlu kau terlibat. Aku akan mengurus ini sendiri. Victor dan aku dalam pertandingan maut. Pikirkan baik-baik. Kau benar-benar akan mati demi dia. Victor, kau bajingan. Kaulah yang menyuruhku melakukan semua ini. Sekarang setelah terbongkar, kau ingin aku yang menanggungnya. Dan kau ingin membunuhku. Jika kau bermain curang, jangan salahkan aku jika aku membalas. Aku hanya seorang karyawan. Kenapa aku harus mempertaruhkan nyawaku untukmu? Don, aku bersaksi bahwa Victor adalah dalang di balik semua ini. Dia memberikan remote itu padaku. Dia menyuruhku untuk melakukan kecurangan pada pertandingan. Pertama, biarkan Mia terus menang. Lalu di pertandingan final, kencangkan jarinya. Kau bajingan. Aku. Victor, kita sepakat mempertaruhkan nyawa kita. Sekarang hidupmu adalah milikku. Victor, apa kau berpura-pura aku tidak ada? Don, kau adalah raja bawah tanah kota Teluk, tapi aku, Victor, juga punya banyak pengaruh. Kau benar-benar mau mempertaruhkan semuanya untuk wanita ini, dan bertarung denganku sampai akhir. Hahaha. Kau masih mau bertarung habis-habisan? Aku punya puluhan ribu orang. Mereka bisa menghancurkan semua klub ubinmu dalam hitungan menit. Mau coba? Don, aturanmu awalnya hanya mencurangi ubin. Ambil lengan, kan? Silakan, tebas tanganku. Tapi Nona Woods mempertaruhkan nyawanya sendiri. Karena kau menerima taruhannya, jika kau kalah, kau harus menerimanya. Nona Woods, aku salah. Kumohon, biarkan aku hidup. Uang yang aku menangkan dari ronde itu semuanya milikmu. Aku tidak mau kedua tangan ini lagi. Tolong bilang Don untuk melepaskanku. Selamatkan nyawaku, kumohon. Aku pasti mengambil uangnya, dan nyawamu juga. Kau harus membunuhku? Jika aku kalah, apa kau akan melepaskanku semudah itu? Anak buah. Bawa dia pergi. Don, kau tidak boleh menyentuhku. Masterku adalah Master Ubin. Apakah kau tidak takut dengan reputasinya? Kau murid Master Ubin? Ya, masterku adalah Arthur, Master Ubin. Aku meneleponnya sekarang. Hei, Master. Maaf, aku kalah. Aku melihat semuanya di siaran langsung. Asosiasi Ubin, karena hormat padaku, membiarkanmu menjadi tuan rumah bersama turnamen ini. Tapi kau mencurangi Ubin. Di pertandingan umum. Sekarang semua orang tahu. Victor, kau benar-benar mengecewakanku. Guru, aku salah. Don ingin membunuhku. Kau harus menyelamatkanku. Kau benar-benar mempermalukanku. Dan kau ingin aku membereskan kekacauanmu? Kau bukan lagi muridku. Hidup atau matimu, bukan urusanku. Guru. Guru, jangan tinggalkan aku. Cepat, lihat ponselmu. Asosiasi Ubin baru saja merilis pernyataan. Isinya mengatakan bahwa tindakan pribadi Victor tidak ada hubungannya dengan asosiasi. Dia benar-benar ditinggalkan. Bawa bos pergi. Don. Kumohon, Don, ampuni aku. Atas nama panitia, saya nyatakan. Babak ini batal. Peringkat akan didasarkan pada babak sebelumnya. Juara turnamen Ubin nasional kali ini adalah Mia. Aku, Yaojin, hebat. Don, aku ada permintaan. Sebelum kau bertindak, bisakah kau atur pertemuan antara aku dan Victor? Ada beberapa pertanyaan pribadi untuknya. Tidak masalah, mudah. Ada urusan. Kalian kembali dulu ke klub Ubin. Kami tunggu di luar klub Ubin. Ternyata semua ini adalah jebakan Victor, dan uang 1 miliar paman aman, paman. Sial. Bawa beberapa orang dan cari paman. Cepat.
Sekarang kamu bisa tenang. Kita selamatkan $1 miliar itu, tapi mulai sekarang kamu harus mengawasi paman. Permainan ini jurang kehancuran. Keserakahan hanya mendorong orang lebih dalam ke jalan tanpa kembali ini. Paman pergi. Apa? Telepon paman mati. Aku sudah mengirim orang untuk mencari ke seluruh klub ubin, di dalam dan luar, tapi tidak menemukan apa-apa. Dulu, permainan itu, siapa dalangnya? Aku tidak bisa bilang. Orang itu terlalu kuat. Jika aku bocorkan, aku tidak akan selamat. Aku tidak memaksamu untuk mengambil sikap sekarang. Tapi orang ini, aku akan mengetahuinya pada akhirnya. Baiklah. Aku akan bicara. Orang yang menjebakku adalah masterku, Arthur. Sudah kukatakan semuanya. Bisakah kau melepaskanku sekarang? Oke. Aku akan melepaskanmu. Terima kasih, Mia. Don, pertanyaanku sudah selesai. Don, apa yang kau lakukan? Apa lagi? Jelas untuk membunuhmu. Tidak. Mia baru saja bilang dia akan melepaskanku. Mia, kau berjanji akan melepaskanku. Kau tidak bisa menariknya kembali. Aku sudah melepaskanmu. Tapi kau melanggar aturan Don. Apa yang dia lakukan padamu bukan urusanku. Kau benar-benar menipuku. Ada apa? Mia, pamanku mencuri uang dari korporasi dan bertaruh padamu dalam pertandingan judi ilegal. Saat dia pikir kamu kalah, dia melompat dari gedung. Dulu saat kamu menang setiap ronde, kamu sudah tahu, Victor sedang memasang jebakan untukmu, kan? Kenapa kamu menunggu sampai akhir, setelah kehilangan semua poinmu, untuk mengeksposnya? Jika kamu mengeksposnya lebih awal, pamanku tidak akan mati. Cukup. Markus, hari ini orang yang mati karena judi adalah paman, tapi pernahkah kamu berpikir tentang berapa banyak orang, di klub ubinmu, kehilangan segalanya dan melompat dari gedung? Haruskah mereka juga mengejar nyawamu? Kamu meremehkan sarangku, bilang kami hanya bermain ubin beberapa dolar per ronde. Kamu bersikeras mengubah tempat keluarga menjadi klub ubin. Sejak saat itu, semua paman dalam keluarga melihat hanya kemenangan dan kekalahan ratusan ribu atau jutaan dolar. Kamu memberi makan keserakahan mereka? Kamu menggali lubang tak berdasar yang tak pernah bisa diisi. Ethan, ayo pergi. Chloe, dia masih paman kita. Kamu dan Mia pulang dulu. Oke. Mia, ayo pergi. Ya. Gadis kecil, teknikmu mengingatkanku pada seorang kenalan lamaku. Jika aku tidak salah, aku targetmu selanjutnya, bukan? Cari kesempatan untuk menyingkirkan wanita ini. Ya, Bos Arthur. Mia, aku selalu merasa kamu tidak benar-benar cocok di sini. Aku merasa suatu hari nanti, kamu akan meninggalkan kami. Kenapa kamu merasa begitu? Aku tidak yakin. Aku hanya merasa kamu bukan bagian dari sini. Mungkin karena kamu terlalu hebat, aku tidak mengerti kenapa kamu bertahan dan bekerja di klub ubin kami. Kakakmu juga bertanya hal yang sama. Kalian siapa? Siapa yang mengirim kalian? Jangan banyak omong. Tangkap mereka. Chloe, aku akan menahan mereka. Lari. Tidak. Aku tidak bisa meninggalkanmu begitu saja. Cukup. Aku bisa bela diri. Aku bisa menghadapi mereka. Kamu hanya akan memperlambatku. Pergi. Kalau begitu aku akan mencari bantuan. Mia, hati-hati. Ayo tangkap dia. Semua bangun. Kejar mereka.
Di mana dia? Tidak tahu. Dia tadi di sini. Apa kamu salah tempat? Tidak, ini tempatnya. Ini semua salahku. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Mia sekarang. Suruh semua orang keluar untuk mencari. Kita akan mencari setiap sudut sampai menemukan Mia. Klinik-klinik ini mahal sekali. Hanya beberapa bungkus obat, dan harganya lebih dari $1.000. Leo, mungkin kita harus menghentikan pengobatannya saja. Jangan khawatir tentang nenek. Hemat uangnya. Kamu masih perlu menikah, loh. Nenek, bagaimana bisa nenek berkata begitu? Orang tuaku meninggal sejak dini, dan nenek membesarkanku sendirian. Jika aku tidak merawat nenek, aku akan disambar petir sampai mati. Nenek, tunggu sebentar. Sepertinya ada seseorang terbaring di sana. Hei, ada apa? Bangun. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Batuk, batuk, batuk. Kamu gila? Nona muda, kamu sudah bangun. Jangan takut, kami bukan orang jahat. Ini cucu laki-lakiku, Leo. Dia menyelamatkanmu pagi ini. Hahaha. Kau bahkan memukulku, penyelamatmu. Perbuatan baik tak pernah dibalas dengan baik. Nona muda, siapa namamu? Di mana kau tinggal? Kau bukan idiot, kan? Aduh, jangan menakutinya. Nona muda, jangan takut. Tidak apa-apa jika kau tidak mau memberitahu kami. Makan dulu, kami tidak punya banyak. Semoga kau tidak keberatan. Oh, kau malang. Santai saja, jangan tersedak. Hei, siapa yang suruh kau mengupas stiker itu? Nenekku tidak mengizinkanku bermain ubin. Aku berbohong dan bilang itu penyanyi. Jika dia tahu idolaku adalah pemain ubin, dia pasti akan mematahkan kakiku. Dia adalah Ratu Ubin Internasional, Nancy. Dia idolaku. Dewiku. Ubin? Ratu? Nancy? Jadi kau bisa bicara. Hei, ada apa? Kepalamu sakit lagi? Ayo, Mia. Aku percaya kamu akan menang pada akhirnya. Jangan terlalu menekan dirimu. Tidak apa-apa meskipun kamu kalah. Siapa aku? Apa yang terjadi? Kepalanya sakit lagi. Kita harus membawanya ke rumah sakit. Nenek. Aku bahkan tidak bisa membiayai pengobatanmu. Bagaimana aku bisa membawanya ke dokter? Kamu. Bukankah kamu anjing gila yang mengelola sarang ubin di pojok? Apa yang dilakukan keluargaku hingga menyinggungmu? Apa yang kamu lakukan? Nenek. Menyinggungku? Nenek sihir. Tanya cucumu apa yang dia lakukan. Anjing gila. Kalau ada masalah, hadapi aku. Leo, kamu berani sekali. Kamu berani memeriksa ubin di sarang ubinku, memotong penghasilanku, dan membantu orang-orang itu menang uang sebanyak itu. Leo, kamu berjanji padaku tidak akan menyentuh ubin. Bagaimana bisa kamu? Nenek, bukan itu yang nenek pikirkan. Aku akan menjelaskannya nanti. Kamu pikir kamu akan hidup untuk menjelaskan? Hari ini aku akan menghabisimu. Bersama nenek sihir ini. Di bawah sana, kamu bisa menjelaskan padanya sebanyak yang kamu mau. Anjing gila. Sarang ubinmu mencurangi ubin. Menipu uang pensiun para orang tua itu. Itu sangat tidak manusiawi. Aku hanya membantu mereka memenangkan kembali uang yang kau tipu dari mereka. Itu namanya menegakkan keadilan. Kau mencari masalah? Tangkap dia. Berhenti bertengkar. Berhenti. Berhenti. Jangan pukul cucuku. Nenek, mundur. Aku akan mengirimmu ke penciptamu dulu. Nenek. Dari mana datangnya bajingan kecil ini? Tangkap dia. Tidak kukira kau sekuat ini. Siapa kamu sebenarnya? Nona muda. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Berlutut. Kau lupa bagaimana orang tuamu meninggal?
berjudi kartu, meminjam uang rentenir, dan akhirnya mati karenanya. Dan kau masih ingin berjudi? Kau tahu betapa mahalnya obat-obatan itu? Kalau begitu biarkan aku mati saja, agar kau tidak perlu berjudi. Aku tidak berjudi. Nenek, sudah kujelaskan, aku membantu orang-orang yang ditipu mendapatkan kembali uang mereka. Mereka memberiku komisi 10%. Apa? Membantu ya membantu. Kau meminta bayaran? Aku akan memukulmu. Cucu tak tahu berterima kasih. Apakah Leo ada di rumah? Nyonya Miller, Tuan Davis, Nyonya Smith, Tuan Jones. Apa yang kalian lakukan di sini? Leo, kamu. Dermawan agung bagi keluarga kami. Kami dengar keluargamu sedang kesulitan, dan nenek sakit parah. Jadi kami berkumpul, membeli beberapa barang, dan datang khusus untuk berterima kasih. Ya. Apa ini semua? Apa yang diperbuat cucuku hingga pantas menerima semua ini? Bagaimana bisa dia menjadi dermawan agung kalian? Nyonya Brown, Anda tidak tahu apa yang terjadi. Beberapa hari lalu, suamiku pergi ke sarang ubin anjing gila, di mana mereka memasang jebakan dan mencurangi ubin, dan dia kehilangan 50.000 rupiah. Itu uang sekolah anak perempuanku. Pada akhirnya, Leo membantuku memenangkan semuanya kembali. Anakku yang tidak berguna kehilangan 100.000 rupiah. Leo juga membantu memenangkan yang itu kembali. Tidak hanya itu, dia bahkan menunjukkan anakku banyak teknik mencurangi ubin. Membuat anakku sangat takut sehingga dia tidak pernah berani berjudi lagi. Aku berada di gang timur di sarang ubin itu ketika aku kehilangan segalanya. Tabungan seumur hidupku. Untung ada Leo. Ibuku juga kehilangan semua pensiunnya. Dia hampir melompat dari gedung. Terima kasih, Leo, karena telah membantu kami mendapatkan uang kami kembali. Leo, nenek salah menyalahkanmu. Tapi kamu seharusnya tidak mengambil uang mereka. Nyonya Brown, maksud Anda komisi 10%? Kami memberikannya secara sukarela. Jika Leo tidak campur tangan, kami tidak akan mendapatkan 1 sen pun kembali. Ya, benar, ya. Leo bilang dia akan membelikanmu obat. Jika kami tahu keluargamu dalam kesulitan seperti itu, kami seharusnya memberi lebih. Ya, benar. Kami seharusnya memberi lebih. Leo, kamu cucu laki-laki yang baik. Ini semua karena nenek tidak berguna. Aku telah menjadi beban bagimu. Nenek, jangan katakan itu. Aku cucu laki-lakimu. Itu tugasku untuk merawatmu. Tapi, meskipun kamu melakukan perbuatan baik, itu tetaplah perjudian. Setiap kali aku memikirkan apa yang terjadi pada orang tuamu, aku hanya... Nenek, aku pikir aku tidak berjudi. Berjudi hanyalah alat. Aku... Menggunakan tipu daya untuk melawan tipu daya, melawan kecurangan dengan kecurangan. Ya, lawan kecurangan dengan kecurangan. Lawan kecurangan dengan kecurangan. Wah, kamu pintar sekali. Leo, jika bukan karena semua masalah kesehatanku, kamu bisa punya pekerjaan tetap. Keluarga kita benar-benar butuh uang sekarang. Karena kamu punya keterampilan ini, lakukan saja. Nenek hanya punya 2 permintaan. Pertama, jangan pernah kehilangan dirimu. Kedua, tetap aman. Nenek, jangan khawatir. Aku tahu kenapa orang tuaku meninggal. Aku tidak akan kehilangan diriku. Hei, Kamu tidak bisa begitu saja menumpang di tempatku. Aku sudah memutuskan. Mulai besok, bagaimana jika kamu menjadi pengawal pribadiku? Oke, Leo, kamu. Nenek, kamu lihat hari ini betapa tangguhnya dia. Dengan dia di sisiku, kamu bisa tenang. Dan wajahmu mirip seperti idolaku, Nancy. Karena kamu tidak ingat siapa namamu, aku akan memanggilmu Nancy mulai sekarang. Nancy. Namaku Nancy. Aku sudah lama ingin membersihkan sarang ini. Tapi mereka punya terlalu banyak penjaga. Aku tidak pernah berani datang. Tapi sekarang kamu di sini, aku merasa aman. Nyonya Rose itu orang jahat. Dia menyewa beberapa preman. Tahun lalu, seorang mahasiswa kehilangan semua uang kuliahnya di sini, dan berakhir dengan hutang ratusan ribu dolar uang rentenir. Malam itu, dia melompat ke sungai terdekat dan bunuh diri. Hahaha. Hamha. Kenapa semua tanganku jelek? 3 karakter. Kong. Nancy, lihat ke sana. Mereka bertiga adalah profesional. Mereka mengeroyok seorang wanita tua. Mereka sampah.
13 yatim piatu. Kamu tahu cara main ubin? Aku tidak yakin bisa. Tidak yakin? Dan kamu masih bisa belindrau 13 yatim piatu? Menang. Kalah lagi. Lanjut. Aku bangkrut. Aku kenal orang yang ngasih uang rentenir di sarang ini. Mau aku panggil dia? Uang rentenir. Bu, berapa banyak yang ibu kalah? Rp80.000. Aku kalah Rp80.000. Itu mas kawin anakku. Bagaimana aku menjelaskan ini padanya di rumah? Dengar, Bu, biar aku yang main. Bagaimana kalau aku menangkan kembali Rp80.000 itu untuk ibu? Sial. Kamu siapa? Cari masalah. Kenapa bilang aku cari masalah? Kalau begitu aku bicara lain. Aku akan main melawan kalian. Menangkan Rp80.000 dari kalian. Dan berikan ke ibu ini. Setuju? Nak, kamu serius? Tentu serius. Tapi aku tidak bantu gratis. Kalau aku bisa menangkan kembali Rp80.000 itu, ibu kasih aku komisi 10%. Itu Rp8.000. Setuju? Oke, aku setuju. Kemari, Bu. Kita tulis dulu. Menurutku kamu sengaja cari ribut. Apa, takut? Takut main lawan aku? Ayo main. Kira kami takut sama kamu? Hei, cewek, kamu ceweknya dia, jangan ikut dia. Ikut aku saja. Mimpi. Kamu sombong. Nancy, kamu ngapain? Biarkan aku bersenang-senang dengan mereka. Baiklah, sudah lama aku tidak main ubin dengan gadis secantik ini. Kalau kamu kalah dan tidak bisa bayar, jangan salahkan kami kalau kasar. Kamu sanggup? Giliranmu, gadis kecil. Aku mau menang. Kebetulan. Aku juga mau menang. Aku juga dekat, hampir siap menang. Pikir baik-baik mau buang yang mana, Kak. Mungkin bisa 3 kemenangan dari 1 buangan? Aduh, kita celaka. Kali ini kita lawan pro. Maaf, sepertinya aku lebih beruntung. Tangan surgawi, full flash, 7 pasang, semua sederhana. Apa? Mari lihat siapa orang bodoh yang berani macam-macam di sarangku. Oh, Nyonya Rose. Kau terlalu berani menyimpan para bandar ubin ini. Jadi kau pembunuh bandar ubin yang terkenal, Leo? Pembunuh ubin curang? Reputasiku sebagai bos Leo sudah mendahului. Gadis kecil. Bagaimana kalau aku bermain 1 ronde denganmu, manis? Tentu. Berapa taruhannya? 3 atau Rp500. Itu terlalu kecil. Ayo main lebih besar, oke? Berapa yang kamu mau mainkan? Setidaknya 3 atau Rp5.000, kan? Hei, kau gila. Haha, aku belum pernah melihat wanita sombong seperti ini. Baik, ayo main untuk Rp5.000. Sialan? Bahkan tidak melihat? Seyakin itu. Permainan bagus. Tangan surgawi, 4 angin besar, 176 poin dikali Rp5.000. Tepat Rp880.000. Kau mengatur ubin. Aku mencurangi ubin, kalian yang mencurangi ubin, kan? Nyonya Rose, lepas alat dengarmu sekarang. Alat dengar apa? Dan orang di belakangku ini selama ini memberimu sinyal. Apa yang kau bicarakan? Nyonya Rose, aku tidak percaya kau benar-benar mencurangi ubin. Kami sudah bermain ubin di sini lebih dari 10 tahun, dan selama ini kau terus menipu kami. Kalian semua tidak akan lolos hari ini. Penjaga. Mia, lari. Kita kalah jumlah. Nyonya, aku hanya punya Rp500.000 tunai, ambil semuanya, tolong jangan pukul kami lagi. Jika kau pernah mencurangi ubin dan berbuat curang lagi, aku akan merobohkan ruang ubin yang jelek ini. Ya, Bos Leo, aku tidak akan melakukannya lagi. Bantu Nyonya Smith mendapatkan kembali Rp80.000. Dia memberi kita Rp8.000.
Kami akan memberikanmu setengah, yaitu Rp4.000. Kamu yang memenangkan Rp500.000 ini. Aku ambil 10%, itu adil, kan? Ambil 50.000 dari 500.000, aku tidak perlu uangnya, aku tidak masalah jika kamu ambil semuanya. Tidak. Aku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Aku takut tidak bisa mengendalikannya, dan aku akan kehilangan diriku sendiri. Baiklah, ambil 50.000 itu dan pergi. Keren. Uang ini bisa membelikan nenek persediaan obat impor mahal untuk 3 bulan. Mahasiswa yang melompat ke sungai dan bunuh diri itu, kamu tahu di mana dia tinggal. Aku tahu kira-kira di mana tempatnya. Jika kita bertanya-tanya di sekitar sana, pasti kita akan menemukannya. Ini Rp450.000ku. Aku ingin kamu memberikannya kepada keluarganya. Oke. Kamu terus mendapatkan Heavenly Hands, itu luar biasa. Sebelum kamu kehilangan ingatan, apakah kamu seorang profesional? Aku berhenti bertanya. Tidak peduli seberapa hebat dirimu, kamu tidak bisa mengalahkan Dewiku, Nancy, Ratu Ubin. Yang sudah aku tandai, sudah aku urus. Yang tersisa memiliki penegak yang tangguh. Kami tidak bisa menangani mereka. Sekarang kamu bersama kami, kita bisa menyapu sarang-sarang ini, semuanya. Kedengarannya bagus. Haha, kita berbuat baik dan menghasilkan uang. Keren sekali. Bos Arthur, maafkan aku. Wanita itu terguling dari gunung yang begitu tinggi. Kupikir dia tidak mungkin selamat, tapi ternyata tidak. Cukup. Jangan ada alasan lagi. Potong 1 jari. Ya. Pembunuh ubin curang. Menarik. Mia, kali ini aku akan menghadapimu secara langsung. Aku sangat merindukan Mia. Entah dia masih hidup atau sudah mati. Chloe, istirahat dulu, aku akan tanya dulu, dan ini as. Ethan, kami menemukan keberadaan Mia. Di mana? Pembunuh ubin curang. Mia sangat populer di kota tua, membersihkan semua sarang ubin curang. Siapa orang ini? Berani-beraninya mencuri Mia? Omong kosong. Jack, ambil mobil, kita akan mencarinya sekarang. Oke. Anjing gila. Nyonya Rose, apa yang kalian lakukan? Kalian menipu uang kami, dan memukuli kami. Hari ini, kami akan membunuh kalian. Ini semua pemilik sarang yang sudah kamu bersihkan. Kami memutuskan untuk bersatu dan mengepung kalian. Benar. Jika kami tidak menyingkirkan kalian berdua sampah, kami tidak akan bisa berbisnis lagi. Apa yang bisa kamu lakukan, meskipun bisa bertarung? Hari ini kami banyak. Apa kamu bisa melawan kami semua? Nancy, saat pertarungan dimulai, kamu lari dulu dan urus nenek untukku. Dia nenekmu sendiri. Urus sendiri. Kamu. Semua, tangkap mereka. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Mia, akhirnya aku menemukanmu. Mia, akhirnya kami menemukanmu. Mia. Nancy. Ada apa? Kamu ini siapa? Lepaskan dia. Pergi. Mia adalah calon kakak iparku. Kakak ipar. Chloe, hentikan. Mia, apa kau ingat aku? Aku Ethan. Mia, ini aku, Chloe. Kenapa ini terjadi? Selama kau hilang, apa yang sebenarnya kau alami? Hei. Pura-pura kita tidak ada. Kalian hanya bertiga? Kau datang untuk menyelamatkannya atau mati? Aku tuan muda keluarga dari kota Teluk, Ethan. Hari ini aku akan membawanya pergi. Siapapun yang berani menghalangiku akan menjadi musuh keluarga. Kau bilang kau tuan muda keluarga. Mau membodohi siapa? Masa tuan muda keluarga? Naik mobil jelek begitu. Anjing gila. Dia mungkin benar-benar tuan muda keluarga. Anjing gila, sekarang bagaimana? Pengaruh keluarga itu besar. Kita tidak bisa main-main dengan mereka. Persetan. Lalu kenapa kalau dia tuan muda keluarga? Semua anak buah kita sudah di sini. Kita habisi mereka semua, kubur di suatu tempat, dan keluarga tidak akan pernah melacaknya ke kita. Kau bodoh? Dengan banyak orang di sini, kalau satu saja bocor, kita semua habis. Aku kenal dia. Dia Arthur, Master Ubin Kota Teluk, Bos Arthur.
Bos Arthur tidak datang untuk jalang itu juga, kan? Apa latar belakangnya? Bahkan Master Ubin Arthur muncul. Nancy, siapa sebenarnya kamu? Berikan hormat kepada Master Ubin. Arthur, kenapa kau di sini? Hah, Nona Woods lumayan juga. Melalui turnamen Ubin Nasional, kau membuatku kehilangan muridku tersayang, dan membuatku kehilangan muka sepenuhnya. Jika aku tidak menyelesaikan masalah ini dengannya, bagaimana aku bisa tampil lagi di industri klub Ubin di Kota Teluk? Hahaha. Jadi selama ini, ternyata Bos Arthur adalah musuh bebuyutan wanita ini. Aku takut. Bos Arthur, wanita ini, dengan keterampilan berjudi dan bela dirinya, telah menggerebek klub-klub Ubin kita dengan gila-gilaan. Dia membuat hidup kita sengsara. Bos Arthur, kau adalah wakil presiden asosiasi Ubin. Kau harus menegakkan keadilan untuk kami. Semuanya, tenang saja. Aku akan menegakkan keadilan untuk kalian. Dia akan membayar harganya. Kami menggerebek sarang mereka karena mereka memanipulasi Ubin. Dan kau membiarkan kecurangan Ubin. Wakil presiden macam apa kau? Master Ubin macam apa kau? Asosiasi Anda sebaiknya diganti nama menjadi Asosiasi Ubin Curang. Jika kau tidak menghormati Bos Arthur lagi, Ubin berikutnya akan merenggut nyawamu. Leo, kau tidak apa-apa? Master Ubin. Arthur. Mia, ada apa? Dia kepalanya terbentur dan kehilangan ingatan. Tidak bisa kau lihat? Mia, apa kau mulai ingat? Mia? Aku ingat semuanya. Orang yang mencoba membunuhku adalah kau. Apa? Arthur, jadi kaulah yang mencoba membunuh Mia. Hamha. Kau Arthur, Master Ubin Kota Teluk, dan Wakil Presiden Asosiasi Ubin, dan Mia hanyalah orang biasa. Dia baru saja memenangkan satu pertandingan. Seharusnya itu tidak mempengaruhi kepentinganmu, kan? Apakah kau harus begitu kejam? Kemampuan dan teknik Ubinmu terlalu mencolok, kau muncul entah dari mana dan terus mengacaukan rencanaku, kau mempermalukanku. Kau pikir karena beruntung dan mengalahkan Victor, kau bisa terang-terangan melawanku? Sayangnya aku tidak mudah dibunuh. Aku tidak memberimu kepuasan itu. Bos Arthur, kenapa kau repot-repot bicara dengan wanita ini? Jika kau tidak ingin tanganmu kotor, aku, anjing gila, senang melakukannya untukmu. Aku akan bunuh jalang ini untukmu. Kau menyuruhku? Tidak, tentu saja tidak. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Berani bertaruh denganku? Jika kau kalah, hidupmu nanti bisa menjadi milikku. Tapi jika aku kalah, hidupku menjadi milikmu. Baik. Tentukan waktu dan tempatnya. Besok, jam 10 pagi. Klub Ubin Cakrawala. Apa kau tidak takut aku tidak akan datang besok? Jika aku kabur lagi kali ini, akan sulit bagimu untuk menemukanku lagi. Aku yakin kau akan datang. Oke. Aku akan ada di sana tepat waktu. Berhenti di depan. Leo, turun dan pulanglah. Apa? Kau mengusirku? Aku tidak akan pergi. Aku ikut denganmu besok. Leo, ini bukan sesuatu yang bisa kau ikuti. Jika sesuatu terjadi padamu, siapa yang akan merawat nenek? Tapi aku. Jadilah baik. Jack, langsung ke dermaga. Apa yang kita lakukan di dermaga? Mia, aku sudah membuat pengaturan, kau akan naik perahu temanku, tinggalkan Kota Teluk secepat mungkin, dan jangan pernah kembali. Ini kartu dengan 1 juta rupiah. Ambillah. Siapa bilang aku melarikan diri? Aku harus ada di pertandingan judi itu besok. Mia, Arthur disebut Master Ubin karena suatu alasan. Keterampilan Ubin dan teknik mencurangi Ubinnya jauh lebih baik dari Victor. Kau yakin ingin bermain melawannya? Aku yakin. Peluang untuk Mia di jaringan taruhan ilegal setinggi 20 kali. Bos Arthur hanya 5 kali. Kita bertaruh pada siapa? Kau bodoh? Bos Arthur adalah Master Ubin. Tentu saja kita bertaruh padanya. Bos Arthur, hampir jam 10. Gadis itu tidak mundur, kan? Dia akan datang. Aku tahu kau akan datang. Kau bawa taruhannya? Jarang ada kesempatan bertaruh nyawaku melawan nyawamu. Bagaimana bisa aku melewatkannya? Rp10 juta dan nyawaku. Ho, bocah nakal ini, masih muda, tapi berani menantang Arthur, Master Ubin. Terlalu percaya diri, mempermalukan dirinya sendiri. Benar, dan dia mempertaruhkan nyawanya. Dia tidak tahu apa yang dia hadapi. Haha, 10 juta rupiah. Hah, ini. Tunjukkan padanya.
Berapa banyak yang aku pasang? Hahaha. Hahaha. Aku bawa 100 juta rupiah. Kau masih berani bertaruh melawanku? Arthur, apa yang kau lakukan? Mau main-main dengan kami? Aku tidak main-main denganmu. Hari ini, aku mengundang rentenir terbesar di kota Teluk, Tuan Vance. Jika kau kehilangan segalanya, kau bisa pinjam dari Tuan Vance. Bunganya tinggi, sih. Tidak perlu. Taruhan apa? 500 ribu rupiah per poin. Ada masalah? Mia, jangan lakukan. Ini jebakan. 500 ribu rupiah per poin. Kalah 20 putaran saja. Dan 10 juta rupiahnya hilang. Apa, takut bertaruh? Bukankah aku bilang? Jika butuh uang, kau bisa pinjam dari Tuan Vance. Aku akan tetap menggunakan modal 100 juta rupiah untuk bermain melawanmu. Jika kau masih tidak berani, maka menyerah saja. Tinggalkan nyawamu di sini. Siapa bilang dia tidak bisa bertaruh? Nona muda, kami datang untuk mendukungmu. Sial, dari mana datangnya orang desa ini? Apakah ini tempat untukmu? Ini bukan pasar. Kau bau. Keluar dari sini sekarang. Leo, apa yang kau lakukan di sini? Aku datang membawakanmu uang. Kami adalah pembunuh ubin curang. Bagaimana bisa aku biarkan rekanku menghadapi ini sendirian? Hei, siapa yang kau ajak bicara? Apa maksudmu sendirian? Bukankah kami ini orang? Kalian, biarkan orang kota yang sombong ini lihat apa yang kami punya. Ini 90 juta rupiah, ditambah 10 juta rupiah milik Nancy, jadi totalnya tepat 100 juta rupiah, jadi pokoknya sama dengan milikmu. Sekarang bisakah kamu berhenti mengeluh? Leo, dari mana kamu dapatkan semua uang ini? Klub Ubin Bos Arthur buka 24,7. Aku mulai menyapu sarang-sarangnya tadi malam, sampai jam 9 pagi ini. Sarapan menghabiskan setengah jam. Lalu lintas agak padat di jalan ke sini. Aku terlambat beberapa menit. Dia mulai tadi malam. Kenapa tidak ada yang menangkapnya dan memberitahuku? Mungkin karena apa yang dia menangkan di setiap sarang tidak pernah memicu ambang alarm 10 juta rupiah. Pintar, berkat Bos Arthur punya begitu banyak sarang. Aku menang sekitar 5 atau 6 juta di satu sarang, 6 atau 7 juta di sarang lain, total 90 juta rupiah. Apa itu begitu sulit? Baiklah, nak. Kamu tunggu saja mati bersama gadis cantik Mia itu. Apa kamu begitu yakin aku akan kalah? Haha, apalagi? Sejujurnya, kali ini aku telah mengundang Don untuk menjadi hakim. Ayo mulai. Ganti ke meja ubin standar, konon untuk mencegah kecurangan ubin berteknologi tinggi, tapi sebenarnya untuk mencurangi ubin. Oh, tangan surgawi. 3 naga besar, 88 poin. Wah, 88 poin. Putaran pertama, dan dia kehilangan 44 juta rupiah. Anak-anak muda ini tidak tahu batas. Mereka pikir mereka tak terkalahkan hanya karena mengalahkan Victor. Dulu saat Bos Arthur menguasai dunia ubin, kamu masih bayi di pelukan ibumu. Teruskan. Lebih baik mati cepat dan dilahirkan kembali. Menang dengan 9 gerbang, 88 poin. Ya ampun, lagi 44 juta rupiah. 2 putaran dan dia memenangkan 88 juta rupiah darinya. Dia masih punya 12 juta rupiah. Sepertinya putaran berikutnya menentukan semuanya, mungkin dia takut. Dia mungkin akan meminjam uang rentenir dari Tuan Vance. Uang rentenir? Itu hanya akan membuatnya mati lebih parah. Hahaha. Kita celaka. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Lihat, aku bertaruh pada Bos Arthur untuk menang di lingkar luar. Sudah pasti menang. Aku akan kaya. Aku juga, aku menggadaikan vilaku. Semua taruhan pada Bos Arthur menang, hahaha. Bagus, saatnya menarik. Memindahkan gunung, aku sudah tahu trik itu sejak umur 6 tahun. 7 pasang berurutan, 88 poin. Kamu kalah, Mia. Bos Arthur, apa kau semakin tua? Lihat tangan menangmu, apakah itu 7 pasang berurutan? Mustahil. Aku baru saja melihat. Itu jelas. 4 angin besar, 88 poin. 3 naga besar, 88 poin.
Semua kehormatan, 64 poin. 4 pung tersembunyi, 64 poin. Total, 304 poin. Itu 152 juta rupiah. Arthur, kau kalah. Tidak mungkin. Ini benar-benar mustahil. Don, tolong umumkan hasilnya. Aku nyatakan, dalam pertandingan Ubin antara Mia dan Arthur, pemenangnya adalah Mia. Arthur, kamu kalah. Oh tidak. Aku bertaruh semuanya pada Arthur yang menang. Aku bangkrut. Aku bahkan menggadaikan villa dan mobilku. Sekarang semuanya hilang. Aku benar-benar kalah. Tidak mungkin. Bagaimana aku bisa kalah darimu? Tidak ada yang mustahil, Arthur. Hadapi kenyataan. Kamu kalah secara adil, karena kamu hanya membawa 100 juta rupiah. Aku biarkan kamu menyimpan 52 juta rupiah kembaliannya. Uangmu sekarang milikku, dan hidupmu juga milikku. Aku tidak akan menerima ini. Aku Master Ubin, Wakil Presiden Asosiasi Ubin. Kamu mau hidupku? Kamu bermimpi. Dengan aku di sini, kamu tidak bisa berkata tidak. Penjaga, tangkap dia. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Arthur, kamu cari masalah? Cakrawala wilayahku. Orang-orang, kepung mereka semua. Mia, aku tidak akan membiarkanmu menang. Jika aku mati, aku akan membawamu bersamaku. Bajingan. Kalian bodoh yang tidak tahu apa-apa tentang dunia. Matamu yang fana gagal mengenali keagungan sejati. Kalian orang kecil dari tempat kecil ini, berani-beraninya badut seperti kalian bertingkah sombong. Presiden King, apa yang kau lakukan di sini? Arthur, siapa yang kau bilang akan kau bawa bersamamu? Presiden King ada di sini. Aku selamat. Itu Presiden King dari Asosiasi Ubin Kota Teluk. Ethan, siapa pria di sebelahnya? Aku juga tidak tahu. Ini adalah presiden dari Asosiasi Ubin Dunia, Tuan William. Pertandingan judi pribadi. Benar-benar membawa kedua presiden ke sini secara langsung. Arthur, kamu tidak menerima hasil pertandingan ini? Kalian semua tahu keterampilan Ubinku. Dia pemula. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkanku? Dia pasti menggunakan teknik mencurangi Ubin. Tolong selidiki ini secara menyeluruh, para presiden. Kamu bilang dia pemula hijau, dan kamu bilang dia mencurangi Ubin. Dia hanya berlatih dengan keluarga selama 3 hari. Jika dia tidak mencurangi Ubin, dia tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Diam, idiot. Nona Woods bermain Ubin denganmu tanpa perlu mencuranginya. Tuan William, kamu. Kenapa kau pukul aku? Dengan kemampuanmu, kamu tidak layak untuk Nona Woods menggunakan teknik mencurangi Ubin. Nona Woods? Itu yang kau panggil padanya? Apa yang sudah dia lakukan untuk mendapatkan hormatmu? Kau akan segera lihat. Apa yang kau lakukan? Lepaskan tanganmu darinya. Ethan, Leo. Jangan khawatir tentangku. Aku akan baik-baik saja. Hahaha. Presiden pasti datang sendiri untuk menangani Mia. Arthur, kau sangat bodoh. Kau tidak tahu dengan siapa kau berurusan. Menurutmu dia ini apa? Dia hanya seorang. Hormat untuk Ratu Ubin Internasional. Ratu Ubin. Hormat untuk Ratu Ubin. Aku datang ke kota Teluk secara diam-diam untuk memecahkan kasus 10 tahun. Aku Putri Richard. 10 tahun lalu, kau, Arthur, yang menyamar sebagai Master Ubin, memanipulasi permainan dan menghancurkan lawan-lawannya. Kau menyuruh Victor memasang jebakan dan membunuh ayahku. Hari ini, aku akan membuka topengmu di depan umum. Dan membuatmu membayar kejahatanmu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia Ratu Ubin Global? Aku tidak percaya. Arthur, setahun yang lalu, aku sudah meminta Presiden King menyelidikimu secara diam-diam. Dia telah mengumpulkan semua bukti kejahatanmu selama ini. Termasuk penipuan, pinjaman ilegal, penganiayaan, dan banyak tuduhan lainnya. Juga, bukti bahwa kau menyakiti Richard 10 tahun lalu. Dan pembunuhan seminggu lalu sudah jelas. Bawa dia pergi. Arthur, dasar sampah. Kau menghancurkanku. Aku akan membunuhmu.
ayah. Mundur. Hentikan pendarahan dan segera bawa dia ke rumah sakit. Jangan biarkan dia mati. Bukankah kau mencoba membunuhku? Kenapa menyelamatkanku? Kematian terlalu mudah untukmu. Kau harus menghadapi pengadilan hukum. Membusuk di penjara. Ethan. Maaf aku memanfaatkanmu. Dan terima kasih semuanya sudah merawatku. Jangan katakan itu. Kau yakin tidak ingin tinggal? Mia, tolong tinggal. Aku akan merindukanmu. Sekarang balas dendamku selesai, saatnya aku pergi. Ethan, Chloe, Jack, hidup penuh dengan pertemuan tak terduga. Kita pasti akan bertemu lagi. Di mana Leo? Oh tidak, Leo. Dasar sampah. Ethan, mau kemana? Mengejar Mia. Keluar. Kapan kau menyelinap ke dalam mobil? Idola, aku ingin jadi muridmu. Aku tidak menerima murid. Aku tidak peduli, terima saja aku. Guru. Ratu Ubin. Ada mobil mengejar kita. Hei, satu lagi yang merepotkan.